songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord.
salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong sinukop, ang aking dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong sinukop, ang aking dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka ay ligayang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong sinukop, ang aking dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong sinukop, ang aking dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dan simpatisan IRC di Australia, Indonesia, atau dimanapun Anda berada.
Selamat pagi dan selamat bergabung kembali bersama kami dan selamat beribadah pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dalam Minggu Advent yang ketiga. Saya percaya Anda semua dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Khotbah hari ini akan disampaikan oleh Pak Pendeta Kastiko dengan tema Jesus Meets Our Needs, berdasarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai ke 5. Sebelum kebaktian dimulai, saya ajak kita semua untuk berdiam diri sejenak. Kita mau mempersiapkan diri kita masing-masing. Dengan berdiam diri kita mau menenangkan hati dan pikiran kita agar kita bisa menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kuasa dengan penuh rasa hikmat. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat Allah, kita akan memulai ibadah ini dengan mendengarkan ajakan untuk beribadah yang terambil dari Ulangan 7 ayat yang ke-9. Firman Tuhan dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang peduli kepada kita, dan Allah yang setia kepada kita. Seperti ayat yang baru kita baca, kasih setianya sampai kepada beribu-ribu keturunan, selama kita memberikan kasih dan berpegang pada perintahnya. Saudara-saudara sekalian, tak lama lagi tahun 2020 akan berakhir. Satu hal yang pasti, tahun ini akan melekat di ingatan setiap orang. Karena tidak banyak peristiwa-peristiwa besar di dunia ini yang terjadi dalam jangka waktu hidup seseorang. Dalam tahun yang penuh tantangan ini, Tuhan telah memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk menunjukkan kasih kepadanya dan untuk berpegang pada perintahnya. Tiap tantangan yang kita hadapi adalah satu kesempatan bagi kita mengizinkan Tuhan untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, sampai ke beribu-ribu keturunan. Amin. Sekarang marilah kita sambut ajakan beribadah ini dengan pujian berikut ini. To live within His house
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Advent yang ketiga pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang setia kepada kita. Kita bersyukur atas penyertaan Dia kepada kita selama seminggu ini. Walau kebaikannya yang berlimpah-limpah, kita orang-orang yang berdosa mungkin telah mendukakan hatinya melalui perbuatan, perkataan, atau bahkan pikiran kita. Marilah kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Allah Bapa yang di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu di pagi hari ini, di mana kami berkumpul bersama untuk memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, walaupun sering kami mendukakan hati-Mu. Sering kami melupakan Engkau, melupakan perintah-perintah-Mu, melukai sesama kami, anak-anak kami, suami, istri kami, teman-teman kami. Kini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu, dan kiranya Engkau mau melayakkan kami kembali ya Bapa, agar kami bisa kembali menikmati hubungan yang sempurna dengan-Mu. Sucikanlah kami dan teguhkanlah kami, agar kami tidak mengulangi kesalahan kami kembali, melainkan bisa makin lama makin sempurna, makin serupa dengan Tuhan kami Yesus. Terima kasih atas pengampunan-Mu, terima kasih atas darah anak-Mu yang telah membasuh kami. Hanya di dalam namanya kami menaikkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, berbahagialah mereka yang diampuni dosanya. Sekarang saya undang Anda untuk mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat ke-24 sampai 25. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 berbunyi, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kasdiko. Tema hari ini adalah Jesus meets our needs. Gembala kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, domba-dombanya. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita mempersiapkan hati kita, kita mau memuliakan nama-Nya melalui nyanyian pujian berikut ini.
tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat pertama hingga ke-15 yang berbunyi demikian. Injil Yohanes pasal ke-6, ayat pertama hingga ke-15 berbunyi demikian. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini bersama-sama. Bapa, berkati firman yang kami baca dan yang akan kami renungkan pelajari bersama-sama. Kiranya Roh Kudus yang telah mewahyukan firman Tuhan kepada kami, Roh Kudus juga yang boleh berbicara di dalam hati kami, pikiran kami, kehendak kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan,
supaya kami juga dimampukan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini melalui bacaan dari Yohanes pasal ke-6 ayat pertama hingga ke-15, kita merenungkan sebuah topik tentang Kristus memenuhi kebutuhan kita. Jesus meet our need. Kristus memenuhi segala yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara, hidup kita sebagai manusia dipenuhi dengan berbagai kebutuhan. Baik physical need, baik spiritual need, emotional need, ataupun social need. Kita menghadapi berbagai macam kebutuhan di dalam kehidupan kita. Abraham Maslow yang mencetuskan teori atau hierarki tentang kebutuhan manusia mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan yang paling basic sampai kebutuhan yang paling ultimate. Abraham Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu dimulai dari physical need, kemudian security, kemudian love and belonging, kemudian self-esteem, kemudian estetika, dan pada puncaknya yaitu self-actualization atau aktualisasi diri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perikop Yohanes pasal ke-6 ini, kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan fisik manusia. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan rohani manusia. Saudara, Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia akan roti saja. Akan roti untuk kebutuhan fisik. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan manusia akan roti kehidupan atau roti rohani. Mujizat ini, yaitu peristiwa Yesus memberi makan orang banyak, adalah salah satu-satunya peristiwa yang dicatat di dalam keempat Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, keempat Injil ini mencatat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa artinya? Kebenaran ini ingin mengingatkan kepada kita. Diulang-ulang di dalam keempat Injil, supaya kita tidak lupa kebenaran penting yang mau disampaikan kepada kita melalui peristiwa ini. Ada dua hal yang mau disampaikan kepada kita melalui peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Yaitu pertama, supaya kita belajar sebuah prinsip. Yaitu apa yang kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita bawa kepada Tuhan, sekalipun kecil, tetapi Tuhan sanggup menjadikannya sebagai sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan prinsip kedua, melalui peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita sebuah prinsip, bahwa Dia adalah roti hidup yang memberikan kehidupan dan keselamatan kepada manusia. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah sebuah pendahuluan di mana setelah peristiwa ini Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak tentang dirinya yang adalah roti kehidupan yang akan memberikan kehidupan dan keselamatan kepada semua orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari peristiwa ini adalah ketika Tuhan Yesus memiliki rencana membawa murid-muridnya untuk pergi retret pribadi. Di dalam pasal sebelumnya dikatakan Tuhan Yesus dan murid-murid sudah begitu sibuk. Begitu banyak orang membutuhkan pelayanan mereka. Sehingga dikatakan untuk makan pun mereka tidak sempat. Dan Yesus tahu murid-murid butuh waktu untuk recharge kembali semangat pelayanan mereka. Maka Tuhan ingin membawa murid-murid untuk pergi retret. Tetapi apa yang terjadi? Orang banyak melihat mereka. Orang banyak menyadari rencana mereka.
maka dikatakan orang banyak mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan ketika dikatakan ketika melihat orang banyak yang datang kepadanya, apa reaksi Tuhan Yesus? Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Markus pasal ke-6 ayat 34 mencatat demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Injil Matius pasal 14 ayat ke-14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, ketika Tuhan Yesus sibuk mengajar, menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika hari sudah menjelang sore, menjelang malam. Apa yang kemudian terjadi, saudara? Ayat ke-5 hingga ke-6 mencatat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Pelajaran pertama adalah manusia berada di dalam sebuah kebutuhan yang sangat besar. Manusia di seluruh dunia ini berada di dalam sebuah kebutuhan yang sangat besar. Saudara, hampir semua penafsir Alkitab sepakat bahwa di dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini, diperkirakan yang hadir itu lebih dari 15.000. Dikatakan yang dicatat adalah 5.000 orang laki-laki. Berarti belum dihitung yang wanita dan belum dihitung anak-anak. Jadi kalau di total, kemungkinan ada 15.000 orang yang hadir dalam peristiwa itu. Di antara yang hadir itu, ada banyak yang sakit. Dan ada banyak yang lanjut usia. Dan di sekitar mereka tidak ada tempat yang menjual makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan begitu banyak orang. Saudara, kelaparan yang dialami oleh orang banyak dan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi rasa lapar mereka adalah sebuah gambaran potret tentang kebutuhan manusia, kelaparan rohani manusia, dan ketidakmampuan manusia untuk mengatasi kebutuhannya. Orang banyak, kelaparan, itu adalah gambaran tentang kelaparan rohani yang dialami oleh manusia di dunia ini oleh karena dosa dalam diri mereka. Saudara, kebutuhan manusia di dunia ini bukan hanya soal kebutuhan fisik semata-mata. Bukan soal kebutuhan akan makanan. Tetapi kebutuhan terbesar manusia dalam hidup ini adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan untuk diperdamaikan dengan Allah. Kebutuhan untuk diampuni dosanya. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Amos pasal ke-8 ayat ke-11 hingga 12 berkata demikian. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan menggembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Dan Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada kita di dalam Matius pasal ke-4 ayat ke-4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan.
kebutuhan terbesar manusia bukan soal kebutuhan fisik, tetapi kebutuhan terbesar manusia adalah kebutuhan rohani akan keselamatan, akan pendamaian dengan Allah Bapa yang ada di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah prinsip pertama yang kita pelajari dalam peristiwa ini. Manusia berada di dalam sebuah kebutuhan yang sangat besar, yaitu apa? Kebutuhan akan pengampunan dosa, akan keselamatan, akan diperdamaikan dengan Allah. Prinsip kedua yang kita pelajari di dalam perikop ini adalah umat Tuhan tidak sanggup memenuhi kebutuhan orang banyak dengan kekuatan sendiri. Umat Tuhan tidak sanggup memenuhi kebutuhan orang banyak dengan kekuatan sendiri. Saudara, mari kita melihat bagaimana respon Filipus dan Andreas ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus dan kepada Andreas, di mana kita bisa beli roti supaya orang banyak ini bisa makan? Apa reaksi Filipus? Di ayat ke-7 dikatakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kemudian murid yang lain, Andreas, di dalam ayat ke-8 dikatakan, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, kedua poin ini memberitahukan kepada kita fakta bahwa manusia berada di dalam sebuah kebutuhan yang sangat besar. Tetapi umat Tuhan tidak sanggup memenuhi kebutuhan itu dengan kekuatannya yang terbatas. Dunia di sekitar kita punya kebutuhan yang sangat besar untuk diperdamaikan dengan Allah. Tetapi umat Tuhan tidak punya kekuatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itulah sebabnya kita masuk ke dalam poin yang ketiga, prinsip yang ketiga, yaitu Yesus Kristus sanggup memenuhi kebutuhan manusia. Yesus Kristus sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Saudara, Nabi Yeremia pernah berdoa demikian di dalam Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Saudara, ini adalah gambaran, ini adalah prinsip tentang the sufficiency of Christ. Kristus sanggup untuk mencukupi, Kristus sanggup untuk memenuhi kebutuhan terbesar manusia. Kristus sanggup untuk memenuhi kebutuhan setiap kita, kebutuhan sebesar apapun dalam hidup kita. Kristus sanggup untuk memenuhinya. Yang pertama, saudara, Kristus memegang kontrol atas segala situasi. Mari kita melihat ayat ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ketika Tuhan bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa membeli makanan untuk orang banyak itu? Yang Tuhan cari dari Filipus bukan roti. Yang Tuhan cari dari Andreas bukan roti, tapi yang Tuhan cari dari mereka adalah iman. Apakah mereka memiliki iman di dalam Tuhan? Bahwa Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhan itu. Dikatakan karena Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Apakah murid-murid punya iman kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan sesuatu dan ia tahu apa yang akan dilakukannya? Saudara, ini adalah sebuah prinsip yang penting untuk kita pegang dalam hidup kita, dalam diri kita. Di tengah-tengah segala pergumulan-pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita menghadapi sebuah pergumulan yang kita tidak mengerti.
Di situ penting bagi kita untuk memegang prinsip firman Tuhan ini. Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, tahu apa yang akan dilakukannya. Sekalipun kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, sekalipun kita tidak mudah untuk menerima rencana dalam kehidupan kita, rencana Tuhan dalam hidup kita, tetapi ada suatu prinsip yang kita tidak boleh lupa. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Mengapa? Karena Kristus memegang kontrol atas setiap situasi dan atas setiap keadaan dalam hidup ini, dalam dunia ini, dan dalam diri setiap kita. Itu hal yang kita pelajari, prinsip yang kita pelajari dari perikop ini. Kristus sanggup memenuhi kebutuhan kita. Mengapa? Karena Kristus memegang kontrol atas segala sesuatu. Yang kedua, saudara, dikatakan bahwa Kristus memiliki belas kasihan terhadap kebutuhan orang banyak. Apabila kita menyelidiki peristiwa ini, baik di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan melihat bahwa murid-murid Tuhan mengusulkan satu hal, solusi kepada Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, di manakah kita bisa memberi roti supaya orang banyak ini bisa makan? Hampir semua murid sepakat dengan satu solusi. Apa itu? Itu dicatat di dalam Markus pasal ke-6 ayat 36 yang berbunyi demikian. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Saudara, ketika Tuhan Yesus bertanya, di manakah kita bisa memberi roti untuk orang banyak ini makan? Semua murid sepakat dengan satu solusi. Suruh mereka pergi. Suruh mereka bubar. Semua pergi untuk mencari makanannya masing-masing. Itu solusi yang ditawarkan oleh murid-murid. Tetapi Tuhan Yesus tidak sepakat. Karena Tuhan Yesus melihat hari sudah menjelang sore. Matahari sudah mau terbenam. Berarti tempat menjual makanan itu sudah tutup. Dan jangan lupa, di antara orang banyak ini ada yang anak-anak. Ada yang orang tua. Dan ada banyak orang yang sakit. Dan itu sulit sekali bagi mereka untuk bergerak. Kemungkinan akan banyak orang yang jatuh pingsan ketika mereka disuruh pergi dari tempat ini. Jadi apa yang akan Tuhan Yesus lakukan, saudara? Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak. Tuhan Yesus memiliki compassion kepada semua orang dengan segala kebutuhan, pergumulan yang ada. Dan yang ketiga, saudara, Kristus tidak dibatasi oleh kekurangan sumber daya yang kita miliki. Kristus tidak bisa dibatasi oleh kekurangan sumber daya yang kita miliki. Saudara, Andreas datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, satu hal yang positif dari Andreas adalah dibandingkan murid-murid yang lain yang berkata, suruh mereka pergi, suruh mereka cari makan sendiri. Andreas sudah lebih baik. Dia datang kepada Tuhan Yesus membawa 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan Yesus. Itu hal yang positif, saudara. Tetapi hal yang kurang pas adalah kalimat dari Andreas berikutnya yang berkata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas merasa bahwa apa yang ia bawa kepada Tuhan, apa yang ia persembahkan kepada Tuhan tidak ada artinya. Tidak memiliki arti apa-apa untuk mengatasi masalah, krisis, atau kebutuhan yang ada pada waktu itu. Namun saudara, prinsip di sini adalah kekurangan kita, kekurangan sumber daya kita, itu tidak menjadi penghalang bagi Kristus untuk mencukupi kebutuhan orang banyak. Kecukupan Kristus itu tidak dibatasi oleh karena kelemahan atau kekurangan kita. The sufficiency of Christ itu cukup
untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Sekalipun apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang kita serahkan kepada Tuhan, nampaknya tidak berarti. Tetapi sesungguhnya, kecukupan Kristus itu tidak terpengaruh oleh apa yang kita bawa kepadanya. Apakah besar ataupun apakah kecil. Karena Kristus sanggup memenuhi kebutuhan apapun juga. Dan hal yang keempat yang kita lihat di sini adalah Kristus tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan kita, melainkan Ia menyediakan secara melimpah apa yang kita butuhkan. Kristus tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan kita, tetapi Ia menyediakan apa yang kita butuhkan dengan melimpah. Saudara, mari kita bandingkan, saudara. Kita memperhatikan kontras antara apa yang dikatakan oleh Filipus, Andreas, dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Filipus berkata demikian, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Itu kata Filipus. Lalu sekarang kita perhatikan apa kata Andreas. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Namun saudara, sekarang kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ayat ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk semua orang, sekalipun satu orang cuma dapat secuil, sepotong kecil. Andreas berkata, di sini ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ, dan memberikan kepada orang banyak, sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya apa? Tergantung orang banyak, dia mau makan berapa banyak. Kalau yang sanggup makannya cuma sedikit, ya sedikit. Tapi yang perutnya lebar, bisa menampung banyak, kalau dia mau makan banyak, silakan. Sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya apa? Artinya Kristus mencukupi kebutuhan orang banyak dengan sangat melimpah. Dan itu adalah sebuah prinsip yang selalu muncul di dalam Alkitab. Yohanes pasal 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Filipi 4 ayat ke-19. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika Tuhan mencukupi kebutuhan kita, Tuhan tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan kita, tetapi Ia menyediakan apa yang kita butuhkan dengan melimpah-limpah. Yohanes 1 ayat 18. Kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Itu adalah anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Dan poin yang terakhir, saudara. Kecukupan Kristus tidak hanya untuk kebutuhan fisik saja, melainkan juga untuk kebutuhan rohani kita. Ini prinsip yang paling penting dalam perikop ini. Peristiwa Tuhan Yesus memberi makan orang banyak, tidak melulu, tidak berhenti, hanya bicara Tuhan Yesus memberi makan kebutuhan fisik orang banyak. Tetapi di balik dari peristiwa ini ada sebuah kebenaran yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Bahwa akulah roti hidup yang memberikan keselamatan, yang memberikan pengampunan dosa, yang memberikan roti kehidupan kepada mereka yang membutuhkannya. Yohanes
pasal ke-6 ayat ke-36 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tujuan utama dari Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk mencukupi kebutuhan fisik kita akan makanan. Ada banyak orang yang bisa melakukan tugas itu. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini juga bukan untuk menyembuhkan penyakit kita. Ada orang lain yang bisa melakukannya juga. Tetapi kebutuhan ataupun tujuan kedatangan Kristus yang paling utama dalam hidup ini adalah ia datang untuk menyediakan keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal, roti kehidupan kepada setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah, apa kebutuhan kita hari ini? Apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini? Di tengah-tengah berbagai kebutuhan yang kita hadapi dalam hidup kita, jangan lupa, kebutuhan terbesar yang kita miliki di dalam hidup kita adalah kebutuhan untuk diperdamaikan dengan Allah. Kebutuhan untuk mendapatkan keselamatan. Kebutuhan untuk mendapatkan pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata kepada kita, Kristus datang ke dunia. Kristus lahir dan menjadi manusia semata-mata untuk menyediakan keselamatan kepada kita. Menyediakan sebuah hidup yang kekal, pengampunan dosa kepada setiap kita. Dan itu dia sediakan untuk kita semua. Prinsip yang kedua, hal yang kedua yang kita renungkan dari perikop ini adalah ketika kita telah mengenal Kristus dan karya keselamatannya di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita menyerahkan segala apa yang ada kita dan dalam hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita yang sudah ditebus dan diselamatkan, kita boleh mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Kita boleh mempersembahkan talenta kita, karunia kita kepada Tuhan. Kita boleh mempersembahkan uang atau dana kita kepada Tuhan. Kita boleh mempersembahkan waktu kita kepada Tuhan untuk kita pakai. Barangkali kita berpikir apa yang kita sampaikan atau yang kita serahkan kepada Tuhan itu tidak ada artinya dibandingkan orang lain. Barangkali kita merasa apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut kita menurut ukuran orang lain. Tapi Tuhan akan menuntut kita sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan porsi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Tuhan bisa memakai. Sekalipun yang ada pada kita itu kecil. Tetapi Tuhan sanggup memakainya untuk menjadi Allah di tangannya. Untuk kemuliaan namanya. Dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bersediakah kita dipakai oleh Tuhan? Seperti seorang anak kecil yang membawa 2 roti, 5 roti, dan 2 ekor ikan. Yang memang tidak ada artinya untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 15.000 orang. Tetapi karena ada anak kecil ini yang mau mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memakainya untuk menjadi berkat yang berkelimpahan bagi banyak orang. Maukah kita dipakai Tuhan? Bersediakah kita dipakai Tuhan? Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat Allah, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama sekalian gereja sepanjang masa dan di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Marilah kita bersama-sama menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan atas firman yang baru kita dengar. Kiranya firman Tuhan bisa terus menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kiranya kita bisa menerapkan firman-Nya melalui tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada 2 pokok doa yang akan kita naikkan. Pertama, kita akan berdoa untuk ibadah Natal pada tanggal 25 Desember nanti melalui Zoom, agar kiranya Tuhan bisa menolong segala persiapan, menolong mereka yang melayani, dan juga kiranya Tuhan bisa menggerakkan hati jemaat sekalian, hati kita semua untuk ikut meramaikan acara ini, dapat mengambil bagian dalam ibadah ini. Dan pokok yang kedua, kita akan berdoa agar kondisi penanganan COVID-19 di Australia semakin baik, agar pembatasan-pembatasan bisa semakin diperlonggar dan segala sesuatu bisa kembali seperti semula. Kita akan naikkan 2 pokok doa ini dan kemudian akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Sekarang mari kita tundukkan kepala kita dan kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang baru kami dengar. Kami bersyukur bisa mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang mengerti kami, yang memenuhi kebutuhan kami, dan yang selalu menjaga kami. Tuhan, tidak lama lagi kami akan memperingati kedatangan-Mu ke dunia ini melalui perayaan Natal. Walaupun kami tak bisa merayakan dengan berkumpul bersama di tempat ibadah, kami rindu agar perayaan ini tetap bisa membawa kami lebih dekat kepadamu. Kami mau berdoa untuk segala persiapan, agar kiranya Engkau mau memberkati untuk setiap orang yang melayani, agar kiranya Engkau mau memimpin mereka, agar perayaan ini bisa menjadi suatu persembahan syukur kami kepadamu. Ya Allah, kami juga mau berdoa agar kiranya Engkau mau menggerakkan hati setiap jemaat-Mu, agar kami semua mempunyai kerinduan untuk ikut mengambil bagian, untuk ikut meramaikan acara ini, ikut ambil bagian dalam ibadah kami sebagai wujud terima kasih kami kepadamu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kondisi penanganan COVID-19 di Australia. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberi hikmat kepada pemerintah dan rakyat kami sehingga negara ini cukup berhasil dalam mencegah penyebaran wabah ini. Biarlah kiranya kami tidak puas diri dan menjadi lengah, tapi kiranya dengan kuasa dan kasih karunia-Mu, penanganan wabah ini bisa menjadi semakin baik, agar pembatasan-pembatasan bisa semakin diperlonggar, agar kami juga bisa kembali bekerja seperti biasa dan kembali beribadah bersama-sama di gereja. Berilah hikmat kepada para pemerintah di seluruh dunia yang sedang mempersiapkan distribusi vaksin, agar kiranya walaupun dengan persediaan dan sumber daya yang terbatas, vaksin ini bisa membantu pemberantasan wabah ini. Pokok-pokok doa ini ya Tuhan kami panjatkan kepadamu atas nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pernyataan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memenuhi segala kebutuhan kita, kini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah kita masing-masing bisa memberi dengan penuh rasa sukacita, sebagaimana yang tercantum dalam Roma 11 ayat 36, bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah berasal daripada Dia. Roma 11 ayat 36 berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara bisa memberi persembahan melalui bank account IRC yang tertera di layar sekarang, atau saudara juga bisa memasukkan dalam amplop yang sudah disiapkan, yang nantinya bisa dibawa kembali ke gereja saat kita bertemu kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini dan kembali kepada kehidupan kita masing-masing, marilah kita menyatakan kasih dan kesanggupan kita untuk menjalani hidup kita sesuai dengan perintah-perintahnya. Dia yang memenuhi kebutuhan kita, yang menjaga kita, akan terus bersama dengan Dia, asal kita tetap setia kepadanya. Mari kita menaikkan pujian ini. El Shaddai berarti Allah yang Maha Kuasa. Kita semua hidup di dalam saat-saat yang sangat sulit. Kita cemas, kita khawatir, kita bimbang, kita tidak takut. Tapi kita tahu bahwa El Shaddai, Allah akan beserta dengan kita dalam masa-masa yang sulit ini. Kita dapat melewati pandemik ini bersama-sama karena Allah beserta dengan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian El Shaddai.
Saudara-saudara, marilah kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures there below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elhamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elhamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people couldn't see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elhamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai.